Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Fauzia. Saya dari kelas 10A. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah, falsafah, dan konsep keperawatan. Yang pertama, sejarah keperawatan. Perkembangan keperawatan di dunia diawali sejak diciptakannya manusia, di mana pada dasarnya manusia diciptakan telah memiliki naluri untuk merawat diri sendiri sebagaimana tercermin pada seorang ibu. Sejarah keperawatan dibagi dua. Yang pertama, sejarah keperawatan di dunia dan sejarah keperawatan di Indonesia. Yang pertama, sejarah keperawatan di dunia. Yang pertama, ada zaman purba. Pada zaman ini, orang percaya bahwa sesuatu yang ada di bumi mempunyai suatu kekuatan mistik yang dapat mempengaruhi kebudayaan manusia. Kepercayaan ini disebut animisme, dan mereka percaya bahwa jiwa sehat membawa kebaikan dan jiwa yang jahat membawa kesakitan dan kematian. Yang kedua, ada zaman keagamaan. Pada zaman ini, kuil menjadi pusat medis sebab orang percaya bahwa penyakit disebabkan oleh dosa dan kutukan Tuhan. Yang ketiga, ada zaman permulaan Masehi. Pada zaman ini, agama Kristen mulai berkembang. Pada masa ini, keperawatan mengalami kemajuan yang berarti seiring dengan kepesatan perkembangan agama Kristen. Organisasi wanita pertama yang dibentuk pada saat itu dinamakan Dionysus, mengunjungi orang-orang sakit dan anggota keagamaan laki-laki, memberikan perawatan, serta mengubur orang mati. Kemajuan profesi keperawatan pada masa ini juga terlihat jelas dengan berdirinya rumah sakit terkenal di Roma yang bernama Monastic Hospital. Seperti halnya di Eropa, pada pertengahan abad 6 Masehi, keperawatan juga berkembang di benua Asia, tepatnya di Timur Tengah seiring dengan perkembangan agama Islam. Yang keempat, ada zaman pertengahan. Pada zaman ini terjadi perang besar antara agama yang dikenal dengan Perang Salib. Perang ini membawa banyak derita bagi rakyat, korban luka dan terbunuh, kelaparan, berbagai penyakit. Akhirnya, ilmu pengobatan dan perawatan pun terus mengalami kemajuan. Akan tetapi, kiblat pembelajaran untuk ilmu pengobatan dan perawatan yang semula dari negara timur kini beralih ke negara barat. Yang terakhir, zaman baru. Pada zaman ini, muncul seorang tokoh keperawatan yang bernama Florence Nightingale. Ia mengembangkan suatu model praktik asuhan keperawatan yang menyatakan bahwa kondisi sakit seseorang disebabkan oleh faktor lingkungan. Karenanya, praktik keperawatan ditekankan pada perubahan lingkungan yang memberi pengaruh kesehatan. Yang kedua, ada sejarah keperawatan di Indonesia. Yang pertama, periode tahun 1945 sampai 1962. Pada tahun ini merupakan periode awal kemerdekaan dan merupakan masa transisi pemerintahan Republik Indonesia sehingga dapat dimaklumi jika pada masa ini boleh dikatakan tidak ada perkembangan. Yang kedua, periode tahun 1962 sampai 1982. Pada masa ini, terlalu banyak perkembangan di bidang keperawatan, sekalipun sudah banyak perubahan dalam pelayanan, tempat tenaga lulusan akademi keperawatan banyak diminati oleh rumah sakit khususnya rumah sakit besar. Yang ketiga, periode tahun 1983 sampai sekarang. Tahun 1983 merupakan kebangkitan profesi keperawatan di Indonesia. Sebagai perwujudan lokakarya tersebut, di atas pada tahun 1984 diberlakukan kurikulum nasional untuk Diploma 3 Keperawatan. Pada tahun 1985 dibuka program studi ilmu keperawatan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan kurikulum pendidikan tenaga keperawatan jenjang S1 juga disahkan. Dan pada tahun 1992 merupakan tahun penting bagi profesi keperawatan karena pada tahun ini secara hukum keberadaan tenaga keperawatan sebagai profesi diakui dalam undang-undang, yaitu dikenal dengan Undang-Undang Nomor 23. Pada tahun 1995 dibuka program studi ilmu keperawatan di Indonesia, yaitu di Universitas Padjadjaran Bandung, dan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia berubah menjadi Fakultas Keperawatan. Perkembangan keperawatan di Indonesia yaitu seperti halnya perkembangan keperawatan di dunia. Di Indonesia pada awalnya pelayanan keperawatan masih didasarkan pada naluri, kemudian berkembang menjadi aliran animisme dan orang bijak beragama. Yang kedua ada falsafah dan paradigma keperawatan. Falsafah keperawatan. Falsafah adalah keyakinan terhadap nilai-nilai yang menjadi pedoman untuk mencapai suatu tujuan dan dipakai sebagai pandangan hidup. Falsafah menjadi ciri utama pada suatu komunitas, baik komunitas berskala besar maupun berskala kecil. Salah satunya adalah profesi keperawatan. Falsafah keperawatan adalah keyakinan perawat terhadap nilai-nilai keperawatan yang menjadi pedoman dalam memberikan asuhan keperawatan baik kepada individu, keluarga, kelompok, maupun masyarakat. Perubahan mendasar dalam keperawatan adalah pergeseran yang terjadi pada pelayanan atau pemberian asuhan keperawatan yang awalnya lebih menekankan pada tindakan khusus. Tindakan-tindakan pendelegasian oleh tim medis bergeser pada penekanan yang berdasarkan pada landasan ilmu pengetahuan dan metode ilmiah. Pandangan tentang keperawatan sebagai suatu kegiatan pelayanan, manusia sebagai klien, kesehatan, lingkungan dari klien dan perawat itu sendiri yang dikenal sebagai paradigma keperawatan. Yang kedua, paradigma keperawatan. Ada beberapa definisi paradigma keperawatan diantaranya. Yang pertama, paradigma adalah hubungan teori yang membentuk susunan yang mengukur teori itu terhubung satu dengan yang lain sehingga menimbulkan hal-hal yang perlu diselidiki, menurut Debcast RI 1989.
Yang kedua, paradigma adalah pola pikir dalam memahami dan menjelaskan aspek tertentu pada setiap kenyataan. Yang ketiga, menurut Thomas Kuhn, 1979, paradigma sebagai model, pola, atau pandangan dunia yang dilandasi pada karakteristik penampilan dalam kelompok yang menunjukkan keberadaannya sesuatu yang diyakini dan terbuka untuk penyelesaian masalah dalam kelompoknya. Paradigma keperawatan terdiri atas 4 unsur. Yang pertama, keperawatan, manusia, sehat sakit, dan lingkungan. Keperawatan adalah profesi yang mengabdi pada manusia dan kemanusiaan, mendahulukan kepentingan kesehatan masyarakat di atas kepentingan sendiri, suatu bentuk pelayanan atau asuhan yang bersifat humanistik, menggunakan pendekatan holistik, dilaksanakan berdasarkan ilmu dan kiat keperawatan, berpegang pada standar pelayanan atau asuhan menggunakan kode etik keperawatan sebagai tuntunan utama dalam melaksanakan asuhan keperawatan. Asuhan keperawatan adalah suatu proses atau rangkaian kegiatan pada praktik keperawatan yang diberikan langsung pada klien atau pasien pada berbagai tatanan pelayanan kesehatan. Manusia adalah makhluk bio, fisiko, sosial, dan spiritual yang utuh. Dalam arti merupakan suatu kesatuan utuh dari aspek jasmani dan rohani, serta unik karena mempunyai berbagai macam kebutuhan sesuai tingkat perkembangannya. Sehat sakit. Sehat adalah keadaan keseimbangan yang sempurna fisik, mental, dan sosial, tidak hanya bebas dari penyakit dan kelemahan. Sakit adalah ketidakseimbangan fungsi normal tubuh manusia, termasuk jumlah sistem biologis dan kondisi penyesuaian. Lingkungan. Lingkungan adalah faktor eksternal yang berpengaruh terhadap perkembangan manusia dan mencakup antara lain lingkungan sosial, status ekonomi, dan kesehatan. Yang ketiga adalah konsep dasar keperawatan. Konsep merupakan suatu ide di mana terdapat suatu kesan yang abstrak dan dapat diorganisir menjadi simbol-simbol yang nyata. Sedangkan konsep keperawatan merupakan ide untuk menyusun suatu kerangka konseptual atau model keperawatan. Konsep dasar keperawatan dalam ilmu keperawatan didasarkan pada suatu teori yang sangat luas. Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional sebagai bagian integral pelayanan kesehatan berbentuk pelayanan biologi, psikologi, sosial, spiritual, dan kultural secara komprehensif. Ditunjukkan kepada individu, keluarga, dan masyarakat sehat maupun sakit mencakup siklus hidup manusia. Dan asuhan keperawatan diberikan karena adanya kelemahan fisik dan mental, keterbatasan pengetahuan, serta kurang kemauan menuju kepada kemampuan melaksanakan kegiatan sehari-hari secara mandiri. Peran perawat yaitu sebagai pemberi asuhan keperawatan, advokat, edukator, koordinator, kolaborator, konsultan, dan peneliti atau pembaharu. Fungsi perawat diantaranya fungsi independen, fungsi dependen, dan fungsi interdependen. Yang pertama, fungsi independen. Perawat dalam melaksanakan tugasnya dilakukan secara mandiri dan tidak tergantung pada orang. Fungsi dependen yaitu fungsi perawat dalam melaksanakan kegiatan atas pesan atau instruksi dari perawat lain. Yang ketiga, fungsi interdependen. Dilakukan dalam kelompok tim yang bersifat saling ketergantungan di antara tim satu dengan yang lainnya. Adapun jenjang pendidikan keperawatan, yaitu SPK atau SMK Kesehatan, atau D1 Keperawatan, D3 atau D4 Keperawatan, S1 Keperawatan, plus Nurse S2 dan S3. Dan ada juga jenjang karir dalam perawat adalah perawat klinik, perawat manajer, perawat pendidik, perawat peneliti atau riset. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.